Akhirnya datang juga. Ini dia smartphone flagship dengan kamera terbaik di dunia. Katanya. Halo sob, di sini dengan Moldi. Gimana? Ada yang kelihatan beda nggak? Oh ya betul sekali. Saya baru cukur kumis. Anyway, sekarang kita akan melakukan video review dari Huawei P20 Pro. Loh, kenapa langsung ke reviewnya? Ya, karena kayak saya sebenarnya sudah make smartphone ini selama kurang lebih sebulan ada kali ya. Jadi ya langsung aja kita loncat ke reviewnya. Seperti biasa, ini adalah video review yang artinya saya tidak dibayar oleh Huawei atau siapapun untuk ngasih tahu hal-hal yang baik dari Huawei P20 Pro ini. Kalau misalnya sobat lihat saya suka sama Huawei P20 Pro ini, itu artinya karena saya memang beneran suka. Dan hal pertama yang saya suka dari smartphone ini adalah desainnya. Huawei P20 Pro ini menggunakan frame logam dan bagian belakang kaca. Cuman kerennya adalah finishing kacanya ini. Cool abis. Unit review yang saya pakai ini adalah varian Midnight Blue. Ini aja menurut saya udah keren banget. Tapi kalau misalnya sobat ada kesempatan, mending ambil yang warna Twilight. Mungkin ini pertama kalinya saya udah kepincut beli smartphone hanya ngelihat warnanya aja. Dan mungkin ini juga pertama kalinya saya nggak tega pakein HP ini Exacode. Karena akan menutupi shiny-nya. Cuman seperti yang sobat tahu, kalau udah ketemu shiny, kalian akan ketemu yang namanya bekas sidik jari. Sampai saat ini saya masih belum kepikiran gimana caranya saya memperlakukan smartphone ini dengan baik. Kalau dipakein skin ya jadi nggak ngebling. Kalau nggak pakai apa-apa, keren untuk 15 detik pertama. Selanjutnya jadi penuh minyak dan super licin. Jadi sekarang masih saya pakein transparent silicone yang dikasih di paket pembelian. Untuk spesifikasi lengkap, Huawei P20 Pro ini menggunakan prosesor High Silicon Kirin 970, RAM 6GB dan memori internal besar yaitu 128GB. Sayangnya nggak ada slot micro SD, hanya ada slot 2 biji untuk dual SIM-nya aja. Cuman karena dikasih memori internal lega, saya nggak terlalu mengeluh sih. 128GB kayaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Bagian yang saya keluhkan adalah hilangnya port untuk 3,5mm headphone jack. Ya sepertinya sih memang kita harus udah mulai move on ya ke headphone atau earphone wireless di masa sekarang. Atau ya kalau nggak mau move on, kudu ikhlas bawa adaptor USB Type-C kemana-mana. Cuman ada yang menarik di bagian atas dari Huawei P20 Pro ini, yaitu hadirnya infrared blaster. Oh, kalian harus tahu betapa pentingnya infrared blaster di smartphone ini. Anak saya ada 3. Kalau ada barang tiba-tiba hilang adalah suatu hal yang biasa terjadi di rumah ini. Cuman sekarang kalau ada remote AC hilang misalnya, bisa di miss call. Untuk raw power processor dari Kirin 970 ini adalah sebesar 200.000 poin di benchmark Antutu. Dimana nilai segini itu masuk kategori bagus banget. Ya walau nggak sengebut Snapdragon 845 yang bisa punya nilai 250.000 ya. Tapi saya nggak ngerasain adanya frame drop dari game apapun, mulai dari game ringan kayak Pokemon Duel, PUBG dengan settingan HD dan frame rate high, dan bahkan game Warhammer. Semua game jalan dengan nikmat. Suhu smartphone akan jadi hangat untuk game online kayak PUBG, cuman menurut saya segini masih terasa normal. Huawei P20 Pro ini punya layar AMOLED dengan bentang 6,1 inch dan beresolusi Full HD. Ya mungkin nggak sampai 2K, tapi saya yakin nggak akan bikin sobat kecewa. Layarnya masih kelihatan keren banget. Yang mungkin bikin beberapa dari sobat kecewa adalah hadirnya notch di bagian atas. Saya sih sudah mulai menerima mungkin notch ini memang sudah menjadi tren smartphone di tahun 2018 ini. Tapi buat yang nggak mau ikhlas, jangan khawatir karena notch ini bisa disembunyiin.
Di bagian settings ada pilihan notch. Di sini kita bisa milih mau pakai notch atau diumpetin. Dan karena layarnya pakai panel AMOLED, jadi produksi warna hitamnya tuh hitam banget. Jadi nggak kelihatan kan kalau HP ini ada notch-nya? Kemampuan untuk memilihlah yang saya suka dari interface Huawei P20 Pro ini. User interface-nya pakai interface khas Huawei yaitu EMUI 8.1 di atas Android Oreo 8.1. Standarnya nggak pakai app drawer, tapi ada opsi biar ada app drawernya. Jadi nggak maksain experience ke user, biarkan user sendiri yang memilih. Nice. Kurangnya di bagian layar mungkin ada di proteksi layarnya. Tidak ada informasi kalau layarnya menggunakan Gorilla Glass atau apapun. Jadi saya nggak tahu seberapa tahan layarnya sama goresan. Dari awal sudah pakai anti gores sih. Jadi ya ini sesuatu yang jadi perhatian sobat aja. Ke bagian multitaskingnya lancar banget. RAM 6GB ini terlihat masih lega karena di penggunaan sehari-hari aja kayak cuman keisi setengahnya doang. Untuk baterainya yang 4000 mAh juga kuat saya bawa seharian. Dengan sisa baterai 16% bisa dapat screen on time 6 jam lebih. Atau dengan sisa baterai 2% bisa sampai 7 jam screen on time. Akhirnya ada smartphone flagship yang bisa saya pakai seharian. Cuman alasan kenapa sobat memutuskan beli smartphone ini haruslah karena performa kameranya. Punya setup triple kamera yang terdiri dari kamera utama 40 megapiksel, lensa tele dengan resolusi 8 megapiksel, dan sensor monokrom dengan resolusi 20 megapiksel menghasilkan hasil gambar yang wah edan lah. Inilah alasan kenapa sosmed sobat HP belakangan hari ini dikasih watermark Huawei P20 Pro. Karena kameranya tuh emang bagus bener sob. Buat yang gak suka sama watermarknya bisa dimatiin kok. Cuman buat saya mending saya nyalain aja. Biar semua orang tahu saya pakai kamera smartphone dengan DxO Mark tertinggi. Karena menu dan mode dari kamera ini ada banyak, saya akan membuat video terpisah hanya khusus kameranya aja. Tapi ada beberapa yang saya harus kasih tahu ke sobat, takutnya sobat mau pre-order smartphone ini ya. Oke, kalau sobat mau hasil foto dari smartphone itu bagus, tapi sobat kurang punya taste untuk edit foto biar kelihatan keren di Instagram, ini adalah smartphone yang pas buat sobat. Karena hadirnya artificial intelligence di dalam kameranya ngasih preset yang ngebuat hasil foto tuh jadi lebih baik dari tampak aslinya. Kalau dikelilingi sama tanaman, presetnya akan jadi ke greenery yang ngebuat foto awalnya mungkin di Bekasi jadi terlihat seperti di Ubud, Bali. Atau mau foto makanan, dengan pintarnya kamera ini menebak dan ngasih preset yang pas buat foto makanan. Tonnya jadi warm dan kelihatan menggoda sekali makanannya. Atau mau foto close up muka, secara otomatis akan langsung ke mode portrait tanpa harus pindah dahulu. Belum lagi kalau kita bahas low light-nya, light painting, dan lain-lain. Makanya saya akan bikin videonya lagi yang ngebahas khusus kameranya aja. Cuman yang jelas ini smartphone kameranya juara. Kamera tele yang 8 megapiksel juga bisa digunain kalau sobat butuh ngezoom. Hadirnya sertifikasi IP67 juga bikin nyaman bawa HP ini ke kolam renang. Foto ini diambil dengan menggunakan fitur birdshot-nya ya. Keren kan? Kamera depannya juga nggak kalah loh sama smartphone yang spesialis selfie. Punya resolusi kamera 24 megapiksel, ngasih hasil foto yang cukup detail dan beautify yang bisa bikin sobat kelihatan lebih muda dan cantik. Nah, untuk ke bagian video ceritanya agak sedikit berbeda. Ya mungkin sobat udah dengar apa kata sang maha guru MKBHD. Katanya ya videonya biasa aja. Tapi kalau menurut saya videonya masih bagus kok. Cuman ada beberapa hal yang harus jadi perhatian sebelum sobat beli. Resolusi yang disupport sama kameranya bisa sampai 4K di 30 frame per second. Cuman kameranya nggak pakai optical image stabilizer. Jadi ya hasilnya goyang-goyang kayak begini kalau dipegang sama tangan. Kalau mau ada stabilizer bisa diturunin ke Full HD 30 frame per second. Maka akan nongol opsi 4D Predictive Focus. Barulah hasil kameranya terlihat smooth dan tidak shaky. Sayangnya nggak bisa dipakai di Full HD 60 frame per second.
Untuk kamera depannya sayangnya cuman pakai resolusi 720p aja. Agak sayangnya sebenarnya sayang banget sih. Resolusi kamera depannya itu gede. Entah kenapa kok cuman sampai 720p aja. Jadi kamera ini nggak bisa, atau sebenarnya agak kurang pas dipakai buat vlogging untuk konten di YouTube. Cuman kalau dilihat sebenarnya saya ini belum mandi dan sebenarnya kucel abis, tapi sobat ngelihat pipi saya sangat halus karena ini ada fitur beautify di kamera depan buat videonya. Ya jadi antara plus sama minus lah gitu deh pokoknya deh. Sampailah kita ke kesimpulan, HP ini bagus apa enggak? Ya tentu saja jawabannya bagus. Cuman memang ada fitur-fitur yang seharusnya hadir di smartphone ini, kayak mungkin layar 2K dan optical stabilized camera. Tapi melihat hasil kameranya dan user experience secara keseluruhan, mulai dari bisa pilih punya notch apa enggak, pakai app drawer apa enggak, dan baterai yang tahan lama, saya merekomendasikan smartphone ini jika kalian ada uangnya. Soalnya bandrol harganya hampir 12 juta rupiah. Kalau misalnya sobat belum ada uangnya, ya nggak apa-apa, nonton video ini aja biar tetap update sama perkembangan teknologi sekarang. Atau mungkin mau komen-komen di kolom komentar di bawah, ah uang segitu mah mending beli yang murah aja, sisa uangnya bisa buat DP motor terus digojekin ya dapat. Ya terserah kalian lah mau komen kayak gimana ya di kolom komentar di bawah. Dan segitu aja video review kali ini. Semoga membantu sobat untuk memutuskan beli atau enggak. Dan jangan lupa akan ada 2 video lagi yang akan ngebahas si Huawei P20 Pro ini. Ada review kameranya dan akan kita bandingkan sama flagship paling laku di Indonesia saat ini, yaitu Samsung Galaxy S9 Plus. Jadi kalau misalnya nggak mau ketinggalan, silahkan pencet belnya di bawah. Nggak mencet juga nggak apa-apa. Kalau mau mencet ya silakan ya, kalian iseng-iseng aja mencet gimana. Selalu gabut kalau di ending. Ya udah sekian aja untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak salahnya, dan kalau ada lebihnya ya mohon maaf juga. Sekian dari Moldi, kita ketemu di video selanjutnya. Moldi out. Hai, agak Chan. Nih, mau video boleh? Ayo. Ada motor. Lari. Ke samping nak, ke kiri nak.